I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dengan Muhammad Syafiq Auzan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur Renaissance. Jadi arsitektur Renaissance itu adalah periode penting dalam sejarah seni dan arsitektur Eropa yang berlangsung sekitar abad ke-15 dan hingga abad ke-17. Ada beberapa elemen dan karakteristik penting yang dapat dikenali dalam arsitektur Renaissance. Jadi gaya arsitektur Renaissance ini banyak dijumpai di benua Eropa, khususnya di Florence, Italia. Masa Renaissance ini yang berarti kelahiran kembali memang menjadi titik tolak bangkitnya bagi budaya klasik di Italia hingga menyebar ke penjuru dunia. Arsitektur Renaissance merupakan gaya arsitektur Eropa yang bermula pada abad ke-15 hingga awal abad ke-17. Setelah Eropa mengakhiri periode abad pertengahan pasca runtuhnya Kekaisaran Bizantium dan Romawi Timur. Jadi seni arsitektur Renaissance ini banyak terinspirasi dari gaya arsitektur klasik yang berasal dari prinsip bangunan pada masa Yunani dan Romawi kuno. Arsitektur Renaissance ini juga menjadi cahaya pada masa abad pertengahan yang dikenal sebagai periode kegelapan di sana Eropa. Setelahnya, pada masa ini banyak arsitektur di Italia yang mulai meninggalkan gaya arsitektur bernuansa agama yang dulunya tuh banyak diterapkan saat periode abad pertengahan. Jadi mereka ini mulai menerapkan prinsip-prinsip arsitektur yang berskala manusia gitu, atau antrosentris yang lebih bersifat duniawi. Jadi salah satu tokoh penting yang memperkenalkan gaya arsitektur ini adalah Filippo Brunelleschi, seorang desainer dan arsitek dari Italia yang membuat karya fenomenal kubah Katedral Florence. Selain itu, dia ini juga banyak melakukan terobosan yang kemudian menyebar hingga ke Prancis, Jerman, dan Inggris. Dan adapun beberapa elemen dari karakteristik arsitektur Renaissance, yaitu yang pertama adalah simetri. Arsitektur Renaissance sering menekankan simetri dalam desain bangunan. Yang kedua yaitu kupola dan kubus. Kubus dan kupola menjadi ciri khas arsitektur Renaissance. Contohnya adalah Katedral Santa Maria del Fiore di Florence yang memiliki sebuah kupola besar yang dirancang oleh Filippo Brunelleschi. Adapun yang ketiga, ornamen dan detail artistik. Arsitektur Renaissance menggabungkan ornamen dan detail artistik seperti plaister, frieze, kornis, dan patung-patung yang ditempatkan di fasad bangunan. Ada yang terakhir yaitu bentuk geometri dan proporsi ideal. Arsitektur Renaissance seperti Vitruvius mengacu pada prinsip-prinsip geometri dan proporsi ideal yang menciptakan bangunan dengan kesan harmonis dan seimbang. Adapun berikut contoh-contoh dari gambar kupola dan kubus. Ada juga ornamen dan detail artistik, dan yang paling kanan adalah bentuk geometri dan proporsi ideal. Jadi gaya arsitektur Renaissance ini menekankan pada simetri, proporsi, geometri, dan keteraturan bagian-bagian seperti yang ditunjukkan dalam arsitektur zaman kuno klasik, dan khususnya arsitektur Romawi kuno yang masih banyak. Contohnya tuh susunan kolom, di plaisternya, di ambang pintunya yang teratur, serta penggunaan lengkungan setengah lingkaran kubah setengah bola, relung, dan adikula, menggantikan sistem proporsional yang lebih kompleks dan profil bangunan abad pertengahan yang tidak beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fatal Fariski akan melanjutkan materi dari arsitektur Renaissance. Yang pertama itu ada arcus dan kolom, Doric, Ionik, dan Korintus.
Salah satu aspek ikonik dari arsitektur Renaissance adalah penggunaan kolom-kolom dengan gaya Doric, Ionik, dan Korintus. Kolom-kolom ini adalah elemen fundamental dalam arsitektur klasik Yunani dan Romawi kuno yang diadopsi kembali selama periode Renaissance. Kolom Doric memiliki ciri khas dasar yang sederhana dan kapital yang dikenal dengan abakus dan echinus yang klasik. Kolom Ionik menampilkan kapital yang lebih elegan dengan ornamen spiral dan dikenal sebagai volutus. Sementara itu, kolom Korintus dikenal dengan kapital yang dihiasi dengan hiasan daun-daunan yang indah. Penggunaan kolom-kolom ini adalah bentuk penghargaan terhadap warisan arsitektur klasik dan memberikan karakteristik yang kuat pada desain bangunan Renaissance. Yang kedua itu ada fasad dengan jendela yang banyak dan ornamen. Fasad bangunan Renaissance adalah karya seni dalam diri mereka sendiri. Mereka sering memiliki banyak jendela yang teratur, menciptakan hubungan harmonis antara interior dan eksterior. Namun yang lebih menonjol adalah ornamen-ornamen yang memperindah fasad ini. Patung-patung, pahatan, relief, dan dekorasi artistik lainnya ditempatkan dengan penuh perhatian di seluruh fasad bangunan. Ornamen-ornamen ini tidak hanya menghiasi bangunan, tetapi juga merayakan seni dan budaya Renaissance yang berkembang pada masa itu. Mereka adalah cerminan dari kebangkitan minat terhadap seni dan keindahan yang mengarah pada Renaissance sebagai gerakan seni dan intelektual. Yang ketiga itu ada penggunaan pilasters. Pilaster adalah elemen vertikal yang menyerupai kolom tetapi melekat pada dinding. Penggunaan pilasters dalam arsitektur Renaissance adalah salah satu teknik yang menarik. Mereka sering digunakan untuk memberikan tekstur visual pada dinding bangunan dan menciptakan perasaan ketegasan arsitektural. Pilasters juga merupakan cara untuk menggabungkan elemen klasik dengan estetika Renaissance yang lebih modern. Mereka memberikan tampilan yang kuat dan struktural pada bangunan serta memberikan kontras yang menarik dengan dinding sekitarnya. Yang keempat itu ada penggunaan arsitektur peristelium. Peristelium adalah serangkaian kolom yang mengelilingi halaman terbuka dalam bangunan. Elemen ini memberikan tampilan istimewa pada bangunan Renaissance, terutama di dalam halaman ini atau bangunan publik. Peristelium menciptakan ruang terbuka yang elegan dan memberikan kesan gradiositas. Hal ini mencerminkan kecintaan Renaissance terhadap klasikisme yang kuat dan aspirasi untuk menciptakan bangunan-bangunan yang mengesankan secara visual. Yang kelima itu adalah perspektif linear. Salah satu inovasi paling penting dalam seni Renaissance adalah penggunaan teknik perspektif linear. Teknik ini digunakan untuk menciptakan ilusi kedalaman dan tiga dimensi dalam desain bangunan serta seni visual. Seperti lukisan dari relief, penggunaan perspektif linear menciptakan karya seni yang terlihat realistis dan membantu memvisualisasikan bangunan dalam tiga dimensi. Ini adalah salah satu kontribusi paling penting dari periode Renaissance terhadap pengembangan seni rupa. Yang keenam itu ada mural dan lukisan dinding. Mural dan lukisan dinding adalah elemen penting dalam interior dan eksterior bangunan Renaissance. Mereka bukan hanya dekoratif, tetapi juga memiliki nilai artistik naratif yang tinggi. Lukisan dinding sering menggambarkan cerita sejarah, mitologi, atau tema-tema agama yang menciptakan lingkungan yang kaya dan penuh makna di dalam bangunan mural. Dan lukisan dinding ini sering digunakan untuk menghiasi kapel, istana, dan bangunan gereja yang kaya akan hiasan artistik. Mereka tidak hanya mencerminkan keunggulan seni, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan religius dan budaya pada masa itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Dania Triana akan melanjutkan pembahasan mengenai arsitektur Renaissance. Dari segi karakteristik, ciri khas gaya arsitektur Renaissance memiliki kesan megah dan menawan yang dapat dilihat dari berbagai tampilan sudut dekorasi bangunan yang dibuat pada masa tersebut. Meski menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi kuno, para arsitek di masa itu tidak semata-mata menciplak gaya arsitektur klasiknya.
Tetapi mereka juga bereksperimen dan mengeksplorasi berbagai gaya sehingga tidak terjebak pada nostalgia semata. Beberapa ciri untuk mengenali gaya khas ini adalah dari segi denah, di mana gaya arsitektur Renaissance menitik beratkan pada keseimbangan dan kesimetrisan bentuk yang kongruen. Hal ini bisa dilihat dari bangunan Basilika Santo Petrus di Vantica, Roma, Italia. Tidak hanya itu, fasad bangunan dengan gaya arsitektur Renaissance juga dibuat simetris di sekitar sumbu bangunan. Atap bangunannya juga cenderung berbentuk limas atau berbentuk kubah cembung yang menjadi ciri khas baru dalam gaya arsitektur ini. Sementara itu, di bagian interior, para arsitek juga banyak menerapkan kombinasi unsur klasik yang dapat dilihat dari dekorasi mozaik, patung, relief, lukisan dinding hingga lukisan di langit-langit yang biasanya mengambil tema epos dengan aliran romantisme. Beberapa bangunan arsitektur Renaissance yang saat ini masih dapat dikunjungi di negara-negara Eropa yaitu El Escorial di Spanyol yang disebut sebagai salah satu bangunan arsitektur Renaissance terbesar di dunia dan dibangun pada tahun 1563. Selanjutnya, masuk ke dalam pengaruh arsitektur Renaissance, ini masih terlihat hingga saat ini di banyak bangunan modern. Garis-garis ramping dan desain simetris arsitektur Renaissance sering kali ditiru dalam struktur yang lebih kontemporer. Selain itu, penggunaan elemen klasik seperti kolom dan lengkungan masih umum dilakukan baik pada bangunan perumahan maupun komersial. Arsitektur Renaissance memberikan pengaruh yang signifikan terhadap desain bangunan dan masih dipelajari oleh arsitek modern. Era ini menyaksikan penciptaan gereja-gereja besar, monumen, dan bangunan yang berdampak pada tempat tinggal sederhana sekalipun, misalnya villa-villa Palladio. Menunjukkan ini merupakan pengaruh dari arsitektur Renaissance. Jadi dari materi tersebut kita dapat mengetahui bahwa arsitektur Renaissance merupakan periode penting dalam dunia arsitektur yang terjadi di sekitar abad 15 hingga 17. Dan perlu ditekankan bahwa arsitektur Renaissance bukanlah awal munculnya gaya arsitektur tersebut, melainkan kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno yang disebut dengan Renaissance. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.